Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sevia Damayanti dengan NIM 210101070025 dari mata kuliah Bisnis Intelijen Universitas Cyber Asia. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai literatur review yang telah saya buat yang berjudul Penerapan Deep Reinforcement Learning dalam Bisnis Intelijen. Di sini ada latar belakangnya. Bisnis intelijen merupakan kombinasi alat seperti gudang data, pemrosesan analitis online atau OLAP, dan dashboard yang bersama-sama mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. OLAP mendukung analisis multidimensi secara real-time, memungkinkan pengguna untuk melakukan agregasi, pemfilteran, pengguliran, dan penelusuran data secara lebih efektif. Sementara itu, Deep Reinforcement Learning atau DRL diperkenalkan sebagai teknologi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan pengambilan keputusan yang kompleks, seperti ketidakpastian dan variabilitas tinggi. Dengan memanfaatkan metode deep learning seperti Deep Neural Network atau DNN, DRL menunjukkan potensi dalam mengoptimalkan sumber daya dan mempercepat proses kalkulasi, melampaui kinerja model pembelajaran mesin tradisional. Penerapan DRL dalam bisnis intelijen tidak hanya meningkatkan efisiensi analisis data, tetapi juga menawarkan solusi adaptif untuk masalah dunia nyata yang lebih kompleks. Permasalahan umumnya yaitu penelitian ini berangkat dari tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola dan menganalisis data bisnis yang semakin besar, kompleks, dan bervariasi. Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan dari berbagai sumber, seperti transaksi pelanggan, media sosial, dan operasional internal, metode analisis tradisional seringkali tidak mampu menangani dimensi data yang berbeda, ketidakpastian, dan kebutuhan analisis real-time. Ketidakmampuan untuk mengekstrak wawasan yang relevan dan tepat waktu dari data ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang strategis dan mengurangi efisiensi operasional yang pada akhirnya berdampak pada kinerja bisnis dan daya saing di pasar. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui teknik intelijen bisnis yang lebih canggih. Penggunaan metode tradisional yang terbatas dalam hal kemampuan prediksi dan optimasi menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi maksimal dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif untuk memecahkan masalah ini, terutama dengan memanfaatkan teknologi baru seperti Deep Reinforcement Learning atau DRL dan kecerdasan buatan atau AI. Dari tujuan paper yang telah saya buat ini, bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan metode intelijen bisnis yang lebih canggih untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data besar dalam pengambilan keputusan strategis. Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pemrosesan analitis online atau OLAP yang mendukung analisis multidimensi secara real-time, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan operasi seperti agregasi, pemfilteran, pengguliran, dan penelusuran data guna mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan relevan. Dua, menerapkan teknik Deep Reinforcement Learning atau DRL untuk mengatasi tantangan dalam pengambilan keputusan berurutan yang melibatkan ketidakpastian dan variabilitas tinggi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan strategi bisnis seperti alokasi sumber daya, pengelolaan resiko, dan pengambilan keputusan dalam lingkungan yang dinamis. Yang ketiga, mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI dalam proses intelijen bisnis untuk meningkatkan analisis data, mengotomatiskan tugas-tugas berulang, dan menghasilkan wawasan yang lebih akurat dan actionable sehingga dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, memanfaatkan model deep learning seperti Deep Neural Networks atau DNN untuk meningkatkan kinerja prediksi dan optimisasi dalam berbagai aspek bisnis, termasuk analisis sentimen pelanggan, prediksi pasar, dan optimasi operasional. Yang kelima, mengembangkan dashboard dan alat visualisasi data yang intuitif dan interaktif untuk memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami dan memanfaatkan hasil analisis intelijen bisnis
serta untuk memantau kinerja bisnis secara real-time. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan strategi bisnis, dan memperkuat daya saing perusahaan di pasar global. Di sini ada state of the art. Perkembangan teknologi dalam bisnis intelijen atau BI telah mengalami kemajuan pesat dengan adanya integrasi alat-alat canggih seperti OLAP, AI, dan deep learning. Yang pertama, OLAP, Online Analytical Processing. Teknologi ini memungkinkan analisis data multidimensi secara real-time, mendukung operasi seperti agregasi dan drill down, yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi tren kompleks. Namun, tantangan utama adalah mengelola volume data yang terus meningkat sambil mempertahankan kinerja yang cepat. Kedua, Deep Reinforcement Learning atau DRL. DRL menggabungkan deep learning dan reinforcement learning untuk menangani masalah pengambilan keputusan kompleks. Ini telah diterapkan dalam optimisasi bisnis, meskipun tantangan seperti kebutuhan data besar dan kompleksitas model masih ada. Yang ketiga, AI dan BI. AI telah memungkinkan otomatisasi analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan cerdas dengan penerapan dalam analisis sentimen dan prediksi tren. Namun, tantangan terkait kepercayaan dan transparansi model AI tetap menjadi perhatian. Yang keempat, deep learning dan neural networks atau DNN digunakan untuk menangani data kompleks dan tidak terstruktur, memberikan prediksi yang akurat dalam berbagai aplikasi BI. Tantangannya termasuk kebutuhan data latih besar dan komputasi intensif. Yang kelima, dashboard dan visualisasi data. Visualisasi data memudahkan interpretasi hasil analisis dengan alat seperti Power BI dan Tableau membantu mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan cepat. Tantangan utama adalah integrasi data dari berbagai sumber. Penelitian ini memanfaatkan kemajuan tersebut dengan fokus pada mengatasi tantangan-tantangan yang ada melalui integrasi teknik DRL, DNN, dan OLAP untuk menciptakan solusi BI yang lebih efisien dan adaptif. Nah, di sini ada implementasi metode pada paper. Sistem ini pada dasarnya disusun menjadi 3 struktur utama. Tingkat pertama yang berfokus pada serangkaian operasi penting yang bertujuan untuk menstandarisasi dan memproses data untuk digunakan dalam operasi di masa depan. Tingkat kedua dan ketiga yang diartikulasikan secara bersamaan yaitu peramalan dan optimasi bertujuan untuk menawarkan serangkaian keputusan yang disesuaikan dengan konteks di mana organisasi yang sama beroperasi menawarkan pengetahuan yang sebelumnya tidak dimilikinya. Deep learning menawarkan metode canggih untuk bisnis intelijen, termasuk Deep Neural Network atau DNN yang memberikan kinerja prediksi superior dibandingkan pembelajaran mesin tradisional. Teknik lain seperti metaplastisitas buatan dan pembelajaran mendalam seperti BERT dan LSTM digunakan untuk analisis sentimen serta prediksi harga pasar kripto dengan integrasi data sentimen sosial media. Pembelajaran penguatan mendalam atau DRL juga menunjukkan potensi besar dalam mengatasi masalah dunia nyata, terutama dalam pengambilan keputusan berurutan dan strategi pengobatan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam RL offline yang memerlukan pendekatan praktis untuk mengatasi ketidakseimbangan data dan batasan keamanan. Hasil dari paper yaitu data preparation terdiri dari 2 bagian utama, data collection dan data processing. Pada tahap ini, data mentah dibersihkan di organisasi dan diubah agar siap dianalisis. Proses ini memastikan data yang akurat, lengkap, dan konsisten untuk analisis yang dapat diandalkan. Lalu, yang kedua, experimental setup, yaitu mencakup penjabaran variabel yang akan diuji serta faktor lain yang diperoleh, termasuk pengaturan hardware dan software, konfigurasi, serta tools yang digunakan. Penelitian ini menggunakan deep reinforcement learning dan double deep Q-learning untuk menyelesaikan masalah. Lalu, model development adalah tahap di mana model dibangun untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, model yang dikembangkan akan memproses input data untuk keperluan bisnis intelijen.
dan menghasilkan visualisasi data guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu yang keempat, result and analysis, melibatkan analisis data dan evaluasi kinerja untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap ini penting untuk menentukan apakah penelitian berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan atau tidak. Kesimpulannya, secara sederhana, proses penelitian merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Kerangka kerja penelitian merupakan suatu kerangka yang digunakan oleh peneliti untuk memandu penelitiannya. Tahap eksperimental setup merupakan kegiatan untuk menjabarkan variabel yang akan diuji, variabel dan faktor lain yang akan didapatkan, yang mana akan dijelaskan mengenai setting hardware dan software, meliputi konfigurasi dan tools yang digunakan. Untuk menyelesaikan permasalahan pada deep reinforcement learning, peneliti mencoba menggunakan deep reinforcement learning dan double deep Q-learning. Tahap model development pada penelitian merupakan tahap untuk mengembangkan suatu model yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Model yang dikembangkan dapat berupa model statistik, model matematika, model simulasi, atau model lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba melakukan input data yang akan digunakan untuk keperluan bisnis intelijen dan akan menghasilkan data visual, yang mana akan digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Sini ada ide selanjutnya untuk metode dalam paper. Yang pertama, ensemble learning dengan model deep learning, yaitu menggabungkan berbagai model deep learning seperti deep neural networks atau DNN, long short-term memory LSTM, dan bidirectional encoder representation from transformer BERT. Dalam pendekatan ensemble dapat meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi resiko overfitting dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing model dalam menangani data dengan karakteristik berbeda. Metode ini dapat memberikan hasil yang lebih robust dan reliable dalam aplikasi bisnis intelijen. Yang kedua yaitu transfer learning untuk adaptasi domain. Menerapkan transfer learning dengan menggunakan model deep learning yang telah dilatih pada dataset besar untuk kemudian disesuaikan melalui fine tuning pada dataset spesifik dan atau domain baru dapat mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan performa model pada data yang terbatas. Metode ini memungkinkan model untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah diperoleh dari domain lain, sehingga mengoptimalkan kinerja pada data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Yang ketiga, explainable AI, yaitu XAI, untuk menginterpretabilitas model. Integrasi teknik explainable AI dalam model deep learning dapat meningkatkan transparansi dan pemahaman terhadap keputusan yang dihasilkan. Dengan menerapkan metode XAI, hasil analisis dan prediksi dari model dapat dijelaskan secara jelas kepada pemangku kepentingan, sehingga membangun kepercayaan dan memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam terhadap keputusan berbasis data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas yang telah dibuat. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian atau dalam memberikan penjelasan, saya minta maaf. Di sini juga ada sumber papernya. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.